Ternyata video saya itu direspon sama si nenek-nenek galau ini ya. Aduh, kasihan banget ya. Si tukang tipu wajah ya. Kenapa saya katakan tukang tipu wajah? Karena sudah tua tapi sering posting video-video atau foto AI yang memperlihatkan wajahnya yang masih muda, umur 20-an tahun. Itu sangat, menurut saya sangat lucu ya sobat pionir ya. Kenapa sahabat lucu? Dia saja menipu dirinya. Dia nggak bisa pertunjukan wajahnya yang sudah tua itu, tapi dia kibuli banyak pionir dengan video-video seolah-olah dia adalah CEO wanita elang. Kasihan nasibnya itu. Itulah kerjaan mereka ya, para tukang halu ambasador GCP. Ya, gayanya ya, foto-fotonya seolah-olah mereka itu CEO ya. Padahal koinnya dikit, udah koin dikit, tukang halu lagi ya. Kasihan. Itulah si kerjaan si Nonce, Yohanes, Yana Lebek mereka ya, dan LC, para GCP Ambassador, kutu kupret itu ya. Kasihan ya. Si nenek-nenek ini ya, nenek-nenek sok-sok manis. Mari kita baca postingannya. Ini dia komplain dengan video saya ya. Ya, saya itu orang ya, saya orangnya itu saya nggak perlu perasaan kalau masalah ini. Ya, jaga-jagalah supaya jangan tersinggung, nggak perlu. Karena mereka ini adalah penyesat. Mereka ini adalah virus perusak pikiran ya, pikiran pionir dengan memberikan harapan palsu kepada pionir. Dengan janji-janji manis mereka bahwa GCP itu akan terwujud 314159. Pada kenyataannya sekarang mana buktinya? Semua aplikasi atau dApps yang mendukung GCP cuman etalase kosong sobatku. Coba aja kalau sampai ada yang bisa transaksi dengan nilai GCP, mobil harga GCP, ini nih jutaan orang akan borong. Bisa nggak developernya untuk menyiapkan produk itu atau barang atau jasa? Bukannya boncos. Jadi kalian mendukung nilai yang salah sobatku. Sangat salah ya. Kalian nambang gratis tiba-tiba berhayal 1,5 miliar. Gimana itu cara mainnya ya? Pi itu bukan sesuatu yang harus digerakkan oleh satu orang si kutu kupret Doris ini itu. Pi itu terjadi nilainya atas dasar transaksi nyata dan juga transaksi atas dasar kepuasan sehat gitu. Saya pembeli, saya beli produk ya. Kamu dapat koin Pi, bisa cairkan untuk putaran modal Anda gitu. Paham gak sih? Kalau nggak bisa mutar modalnya itu berarti macet. Ya, berarti ada yang salah dengan harga tersebut. Dengan nilai tersebut. Kalau di bursa jelas ya. Ya, Anda jual ke saya, Anda dapat duit. Itu yang di bursa, liquidity. Ya, Anda mau kirim uang ke saya kirim koin. Tinggal simpan aja jangka panjang. Itu yang liquidity. Kalau barang ya, silakan Anda beli produk ini dengan nilai di bursa, dapat produksi, penjual dapat koin Pi, dia bisa tukar dan bisa mutar lagi. Coba kalian pertanyakanlah di otak kalian itu, teman-teman GCP. Kira-kira kalau jadi pedagang dengan harga GCP rugi apa enggak? Rugi apa enggak gitu. Jangan sudah kena doktrin baru kalian bilang itu enggak rugi karena kesepakatan bersama. Gundulmu yang kesepakatan bersama. Kalau udah ke doktrin maunya rugi. Kalau sudah ke doktrin ya, disuruh bunuh diri aja bisa loh. Ya banyak itu doktrinisasi bunuh diri itu banyak. Begitu juga di GCP. Ke doktrin 1 koin 4M dikasih angin surga sama si Nonce dan Dorisin. Akhirnya kalian menghayal, tiba-tiba PBN kalian sudah bisa untuk cairkan. Gila kalian ini. Dan World Bank. Sungguh kalian stres lama-lama kalian. Mendingan teman-teman yang jual di bursa di harga 50.000 dia dapat uangnya lalu dia beli di harga 2.000 rupiah. Untung dia. Itu lebih jelas karena ada profit di situ. Ya, ketika dia nambang gratis dia jual sekarang di bursa, dia dapat uang cash, dia untung. Meskipun waktu yang dia pertaruhkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetap aja ada nilai yang dia dapatkan gitu sobatku ya. Lalu guna apa adanya bursa?
Kalau kalian nggak gunakan itu, kalian mau nunggu uang jatuh dari langit kalian cairkan. Nonce, nonce. Sayang banget ya di sini katanya. Jika platform tidak mendukung GCP, tentulah platform tersebut akan menjadi platform jangka pendek. Itulah gaya pemikiran dia ini. Jangka pendek si kutu kupret ini ya. Jangka pendek maksudnya gimana? Coba pikir. Ya, transaksi itu ya, Nonce, kamu tahu ya. Siapa yang punya banyak pi, ketika ada produk dijual, dia beli. Ya, beli. Itu untuk meningkatkan harga. Ya, sekarang harganya 2,5, dengan adanya DEPS nanti yang mendukung nilai di bursa, otomatis ada liquidity-nya. Ekonominya berjalan, ya Nonce, nenek-nenek Nonce, kamu ingat ya, ekonominya berjalan, yang dibutuh tuh putaran. Ya, bahwa diakui koin Pi ini saya bisa cairkan untuk saya putar lagi modalnya. Ya, kalau sudah dapat dengan nilai GCP, kamu mau tukar di mana? Coba kau jawab dulu, Nonce. Kau kalau dapat nilai GCP, kau tukar di mana, Nonce? Ya, coba kau pikir, kau tukar di mana? Tukar di dengkulmu itu. Meloncat lalu keluar nilai 5M. Atau mau tukar sama si Fauzan ya? Tukarlah sama si Fauzan kalau kau bisa. 0,2. 1 miliar itu tipu-tipu itu. Jadi gimana pedagangnya bisa tukar untuk putaran? Hari ini dia harus jualan, besok dia harus jualan. Kalau barangnya dijual dapat nilai koin Pi-nya nggak sampai 1 koin, nggak nyampe sampai harga sesuai di bursa, maka dia nggak bisa putar. Berapa kuat juga modal dia harus siapkan sambil menunggu nilai GCP. Coba Anda pikirkan. Terus Anda bilang tiba-tiba nanti ekosistemnya akan jalan sendiri. Kalian lihat aja ya. Ini tanda muka saya ya. Kalian tanda muka saya ini ya. Kalau 1000 DEPS itu diluncurkan, meskipun ada GCP itu etalase kosong. Percaya deh, nggak bisa dikirim. Kalaupun bisa kirim barangnya mungkin 1 kali 2 kali aja. Kalian beli dengan koin Pi, harga GCP. Besok-besok nggak bisa lagi. Developernya bangkrut, nggak mau lagi jalani. Percaya deh ya. Percaya deh, cobalah gunakan logika kalian. Kalian kalau sebagai pedagang coba kalian pikir ya. Sudah ada nggak liquidity-nya GCP? Kalau belum ada, terus pedagang mau cairkan kemana koinnya untuk putaran besok? Besok dia harus beli produk lagi, dia siapkan lagi, kalian pionir beli lagi. Ya, yang pembeli yang sebagai yang memiliki koin. Ya, itu aja kalian nggak bisa cerna apa yang saya katakan. Ya, kenapa? Karena otomatis tidak ada pionir yang akan barter ke platform tersebut. Pionir akan barter sesuai jumlah koin yang mereka di wallet. Maka itu GCP tentulah mereka bisa barter. Ya kamu maksain Nonce ya. Kalau jumlah koin sedikit ya nggak bisa barter. Kalau harganya ikut di bursa nggak bisa barter, kecuali kalau ada pedagang yang jual, ya jual kayak ini gunting kuku ya. Gunting kuku dia jual ini kan harganya mungkin 5.000 ya, 3 koin dia jual, masih bisa dibeli. Kalau macam lemari yang saya jelaskan tadi harga 5 juta ya harus punya 2.500 koin. Jadi orang-orang tertentu saja di awal DEPS itu diluncurkan, orang yang punya banyak koin itu yang akan memindahkan koin yang banyak untuk mendapatkan barang berharga yang diinginkan. Dari situ harga naik perlahan-lahan, ya bisa aja 1 koin naik ke 10.000, maka tidak menggunakan jumlah koin yang banyak untuk bertransaksi. Kalau sudah naik 10.000, naik 20.000 lagi, pasti jumlahnya sedikit koin Pi. Bertahap Nonce ya, kamu aja bilang butuh proses, lalu kamu tiba-tiba instan orang langsung barter dengan nilai GCP. Gila kamu ini Nonce, nenek-nenek Nonce. Stres ya. Jadi kalau belum bisa tukar, kalau nanti pada saat DEPS itu diluncurkan ribuan DEPS, ya kamu nunggu aja yang punya koin dikit ya. Itu salahmu, bukan salahmu. Itu memang takdirmu punya koin dikit. Ya, jangan kamu samakan saya lagi yang punya koin banyak ya. Keahlianmu apa? Paham nggak? Kamu jangan meracuni banyak pionir yang koinnya dikit untuk ikut GCP. Kasihan kamu berikan angin surga. Justru karena koinnya dikit, kamu potong Kompas sebagai pionir yang koinnya dikit. Beli koin di bursa on ramper itu, perbanyak di wallet kamu. Sehingga nanti pada saat DEPS itu diluncurkan, kamu bisa belanja juga barang dan jasa yang tersedia. Ya, paham nggak? Ngerti dagang nggak ini? Kasih kuliah terus ini orang mereka nih ya. Jika saat ini ingin melakukan P2P, silakan gunakan separuh Pi ya ini.
Ini nih separuh pi dan separuh fiat. Ajaran apa yang seperti ini? Masa kamu mau mempromosikan koin pi, terus kamu suruh gunakan fiat lagi? Berarti kamu sendiri nggak yakin sama nilai GCP, nonce, nenek-nenek nonce, nonce Venti Paja. Kamu sendiri nggak yakin sama GCP, lalu kamu suruh pionir GCP suruh siap pakai fiat dan siap pakai koin pi. Pembodohan itu ya. Nggak utuh koin pi yang ditransaksikan. Paham nggak ini? Jadi kamu itu jangan membodohi nonce. Ya, sama aja kamu promosikan fiat. Kita mau gunakan koin pi untuk kalau transaksi full, kamu suruh lagi pakai setengah fiat. Kamu aja nggak yakin dengan nilai GCP, lalu kamu suruh pakai setengah fiat. Sayang banget. Mau aja kalian dibodohi sama nenek-nenek ini ya. Kasihan ya. Agar antara pionir pedagang sama-sama saling menguntungkan. Itulah ketololan mereka. Karena nggak ada bahasa, nggak ada cara lain lagi. Karena GCP nggak bisa dibuktikan, disuruh pakai fiat. Jadi kita didoktrinisasi disuruh pakai fiat. Lalu untuk apa kita punya koin pi untuk transaksi dalam ekosistem? Kalau harus pakai fiat lagi. Untuk belanja, itulah pertanyaan saya. Mereka nggak bisa jawab ya. Ujung-ujung suruh pakai fiat setengah. Tetap juga rugi sobatku. Ya, setengahnya uang fiat, setengahnya nilai GCP. Seandainya ya, ini modalnya 5.000 atau 10.000. Modalnya ini, kita bukan bicara untung. Ya, kalau untung ya 7.000. Lalu kamu tukar dengan setengah fiat, berarti sekitar 7.000 sekitar 3,5 ya. Setengahnya nilai GCP. Tetap rugi pedagangnya. Tetap rugi karena dia modalnya ini sudah Nonce, jangan bodohi banyak orang nonce kalian ya. Ambasador GCP. Gesepret kalian ini. Jika saat ini, tunggu, pionir untung di barang sedangkan pedagang untung di koin. Untung di mana? Yang ada boncos. Pakai fiat setengah juga tetap boncos nonce. Coba kau pikirlah pakai logika matematikamu itu. Ya, hitunganmu gimana itu? Modalnya sudah kepotong setengah. Transaksi tetap rugi ini. Nonce. Aduh susah juga ya. Nanti kalau udah open minded global, ini sudah open minded nonce. Jangan lagi kau pengaruhin pionir open minded global. Sekarang sudah open minded ini. Secara global sudah ini tinggal hanya diperluas. Ya, secara tekniknya itu diperluas lagi dengan adanya dApps itu, makin banyak dApps, menarik banyak investor di depan untuk mau bertransaksi lagi, mau ikut dalam Project P. Sudah open minded global, sekarang kamu jangan cuci lagi otak pionir ini. Ya nonce ya, susah juga ya menggunakan full P. Aduh. Sekarang sudah open minded global, makanya kalian pakai GCP itu kalian gak yakin sendiri itu. Ya, separuh P, separuh fiat itu pembodohan ya. Transaksi full pakai P. Justru karena nggak bisa, makanya kau bagi sama si Doris itu. Si Doris itu kasih ide goblok si Doris itu ya. Bagi dua. Tetap aja rugi pedagangnya. Nonce. Jadi kalau ada terus menyebarkan kebencian kepada saya menyebarkan kebencian kepada GCP karena GCP itu penyesatan. Ibaratnya GCP itu sesuatu yang merugikan proyek network dan merugikan banyak pionir. Bermunculan kerugian di luar sana. Pak Taufan Kurniawan, Ota dan Mbak Otadan, ada lagi Vespa di di 4 Vespa di Kalimantan, belum lagi yang lain-lain belum kita ketahui. Mereka nggak mau cerita, akhirnya sedikit banyak yang cerita. Ada yang transaksi karena tahu nilai GCP, mereka jual pi sampai 300.000 per koin. Itu kan pembodohan. Banyak kerugian yang terjadi di dalam kubu GCP 314159. Kalau kalian telusuri satu persatu. Di Kalimantan ya, jual barang ya dengan nilai 0, sekian P, itu barang baju-baju bekas yang masih berharga itu dijual. Berkarung-karung cuman gak nyampe 1 koin P. Coba Anda pikir gimana nasib yang punya barang itu. Kamu gak bisa kasih jawaban yang pasti. Kamu bilang kan sudah ada kesepakatan bersama ya. Itu mereka yang sepakat. Jadi gak ada yang intervensi. Ya kalau kamu sudah doktrinisasi, mereka mau aja nonce. Bahkan saya harus lawan doktrinisasi itu, yang menyesatkan itu. Kalian inilah yang saya lawan, bukan pionir-pionir di bawah. Kalian inilah kutu kupret penyesat
yang menyesatkan banyak pionir dan menyebabkan proyek Pi Network itu lambat kalian ini. Ya, GCP Ambassador termasuk si Dorsian di seluruh dunia. Ya. Susah juga ya. Pesan untuk semua pionir harus berhati-hati. Saya silakan ya. Kalian mau fitnah saya silakan. Saya nggak pernah nipu ya. Saya ngomong berdasarkan fakta ya. Saya transaksi ya. Transaksi jual beli koin itu nyata ya. Saya bukan pengepul saja. Saya beli koin, saya jual lagi di teman-teman. Saya hanya ambil profit, taking profit. Kalaupun kalau mau digambarkan ketika kalau saya punya barang ya, saya punya barang hanya dalam bentuk rupiah saja ya. Kalau saya punya barang, contoh saya sediakan produk, ini sama kayak rupiah ya, sama aja transaksi barter gitu. Hanya bedanya saya gunakan mata uang rupiah. Ya. Nance ya. Jadi ini, teman-teman ya, mohon maaf kalau video saya cukup kasar. Saya tujukan kepada ambasador, bukan teman-teman yang masih bingung-bingung tentang nilai Pi Network. Nilai Pi sekarang sudah nyata di bursa. Bagaimana nilai di bursa itu bisa dihantarkan ke ekosistem DEX. Nah, setiap produk itu butuh nilai dasar untuk transaksi dan pedagangnya mendapatkan koin bisa meliquid untuk putaran modalnya. Kalaupun setengah-setengah fiat tetap rugi, harus full koin Pi. Jadi harus full koin Pi, harus gunakan harga di mana? Harga di bursa, baru pedagangnya untung. Ya, silakan Anda pikir sendiri. Anda sebagai manusia punya otak, logika, punya hitungan matematis, silakan Anda hitung. Kalau saya ini salah berbicara ya, kalau saya ngomong ini bukan berdasarkan fakta ya, maafkan saya ya. Tapi kalau saya berbicara berdasarkan fakta, silakan Anda rubah sendiri ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.